Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Hai, kali ini aku mau bacain readingan. Ini khusus buat si fire signs ya, untuk Aries, Leo, Sagittarius. Terutama love reading yang couple dan yang single di akhir September 2020. Karena ini secara general atau umum, jadi nggak akan bisa resonate untuk semuanya. Hanya sebagian aja yang cocok. Dan aku berharap ini bisa bermanfaat untuk kalian yang mendengarkan. Jadikan ini sebagai bahan untuk introspeksi diri. Jangan jadikan sebagai bahan untuk mengambil sebuah keputusan. Dan ini energinya juga bisa vice versa ya, atau kebalik. Oke, mohon maaf apabila ada yang readingan ya, tapi agak telat readingnya karena aku sibuk ya. Jadi aku bacain readingan juga telat, tapi aku lanjutkan readingannya. Jadi aku coba bacain dulu untuk si Aries terlebih dahulu ya. Untuk Aries yang couple di bulan September akhir 2020. Untuk si fire signs Aries ya. Seperti biasa aku bacain kamu yang bagian atas, pasangan yang di bawah ya. Dan ini juga bisa kebalik energinya. Oke, ada Four of Earth, Page of Earth, Four of Earth. Ada the Highest Prestige, ada transformation. Untuk pasangan di sini ada Chariot ya, ada Chariot, ada Six of Air, di sini ada Hermit dan ada Messenger of Earth. Oke, Aries, untuk kamu ya yang couple di sini Aries, Page of Earth-nya aku ngerasa di sini kamu dapat bantuan atau dukungan dari pasangan ya. Kamu ngerasa selama ini mungkin dia yang menyemangati kamu atau memberi bantuan ya untuk kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi di bulan September ini ya. Ada Four of Earth ya. Four of Earth ini tentang kamu yang saat ini fokus pada pemikiran akan diri kamu sendiri ya. Kamu menerima bantuan dari pasangan dan kamu juga fokus pada apa yang menjadi tujuan kamu ya, fokus pada kebutuhan kamu ya. Ada Highest Prestige di sini, kamu berpikir akan diri kamu ya. Yang kamu pikirkan di sini berdasarkan intuisi kamu. Jadi kamu ngerasa harus melakukan perubahan dalam kehidupan di sini ya. Kamu ngerasa harus ada yang berubah dalam hidup kamu, terutama dari segi sikap, kepribadian kamu ya, dari sifat kamu ya Aries ya. Kamu di akhir September ini mengalami sebuah transformasi ya, atau perubahan, dan mungkin ini terjadi secara tiba-tiba ya. Sebelumnya mungkin kamu mengalami sebuah proses di mana kamu harus merubah diri kamu ya, merubah prinsip kamu atau tujuan kamu. Nah, mungkin di masa lalu atau sebelumnya kamu tidak bisa langsung merubah diri sekejap gitu ya, secara instan. Kamu butuh tahap demi tahap, dan di saat ini kamu yang tadinya sulit berubah, kamu melakukan perubahan secara tiba-tiba ya. Sementara di pasangan kamu ada Chariot, ada Six of Air, Hermit dan Messenger of Earth ya. Jadi pasangan kamu ini orang yang agak sedikit ragu-ragu ya, terutama tentang keputusan dia. Di sini Six of Air-nya ini dia yang aku ngerasanya ini 6 pedang ya. Aku ngerasa dia pingin pergi, ada pemikiran pingin pergi ya dari kamu, ada pemikiran pingin pergi, pingin ngejauh, tetapi di sini dia masih ragu-ragu. Namun keputusan dia untuk pergi ini bukan berdasarkan perasaan dia yang sebenarnya. Jadi dia pergi ini karena dia ngerasa seolah seperti kamu itu kurang merespon dia, karena di sini kamu sibuk pada kegiatan kamu, sibuk pada keinginan kamu sendiri ya, sehingga di sini dia ngerasa terabaikan. Dia ngerasa dia sudah melakukan sesuatu hal, berharap sama kamu, tetapi kamunya belum memberikan kepastian atau harapan yang yang benar-benar bisa dia jadikan tujuan ya saat ini. Karena dia ngerasa harapan dia belum tercapai ya. Kamu belum memberikan sebuah jawaban atau keputusan untuk dia. Dan Messenger of Earth, aku ngerasa juga di sini dia masih sulit ya.
walaupun dia ingin pergi, tetapi dia di sisi lain dia ragu-ragu untuk pergi. Namun keputusan dia untuk pergi ini berbeda dengan perasaannya ya. Mungkin dia masih merasa ingin bertahan dengan kamu, masih ingin berharap ya, ingin ada hubungan yang bertahan lama. Namun di sisi lain dia berpikir dengan logikanya mungkin ya, terlalu banyak kesulitan, terlalu banyak sakit hati ketika bertahan dengan kamu ya Aries ya. Di sini kamu berdealing dengan ada Aquarius, Libra, Gemini, ada Taurus, Capricorn, Virgo, tetapi energi yang paling dominan di sini adalah Cancer dan juga Virgo ya. Oke, untuk Aries, kamu dapat dukungan dari dia, dapat support dari dia, dan dia memberikan sesuatu itu secara ikhlas, namun dia masih berharap bahwa kamu bisa memberikan sesuatu, terutama mungkin tentang perhatian ya, perhatian yang kamu berikan untuk dia, tentang kamu yang bisa membuka hati untuk dia ya. Tapi di sini dia tidak merasakan perhatian dari kamu, pengertian dari kamu, sehingga ada perasaan dia ingin pergi dari kamu ya Aries. Karena kamu sedang sibuk pada perbaikan diri, sibuk pada apa yang menjadi tujuan kamu sendiri ya. Oke, ini untuk Aries dalam hubungan percintaan yang couple ya. Selanjutnya untuk yang single di sini. Untuk Aries single di akhir September ada Hierophant, ada Wall, ada Ace of Air, Ace of Fires, dan juga ada Three of Waters ya. Jadi untuk yang single di sini Aries sedang fokus pada pendekatan diri ya kepada Tuhan. Ada yang meningkatkan spiritual juga, ada yang coba untuk bisa healing dari luka lama ya. Dan di sini aku ngerasanya dia punya rencana, punya tujuan baru ya di balik jatuhnya dia di masa sebelumnya. Kesulitan dia yang pernah dia alami itu dijadikannya pelajaran. Saat ini dia punya rencana baru untuk perbaikan tentang masa depan dia ya. Dan Ace of Air ini tentang dia yang mencoba untuk bersikap tanggung jawab ya. Apapun yang dia rencanakan, apapun yang dia tanam saat ini, nantinya akan dia pegang teguh ya. Tujuan dia ya, semuanya akan dia pertanggungjawabkan. Apa yang dia pilih di sini, dia melangkah berdasarkan tanggung jawab. Dan di sini ada keyakinan di mana dia coba untuk bisa lebih berani ya menghadapi situasi kehidupan dia saat ini ya. Walaupun dia nggak tahu kedepannya seperti apa, yang jelas dia siap menghadapi tantangan-tantangannya ya. Dan Ace of Fires ini tentang Aries yang ingin mencoba lepas dari kesulitan-kesulitan di masa lalu ya. Dia ingin coba lepas, dan di sini ada harapan di mana dia sebenarnya aku ngerasa ada juga sebagian dari Aries yang pingin ada komunikasi lagi dengan orang di masa lalu ya. Atau untuk yang mungkin punya PDKT-an ya, Aries di sini kamu coba untuk belajar mengkomunikasikan sesuatu atau mengungkapkan perasaan dengan baik ya terhadap pasangan kamu atau terhadap PDKT-annya kamu ya. Ada Three of Water, aku ngerasa juga di saat kamu melakukan perbaikan diri, kamu punya rencana untuk kehidupan kamu, di sini kamu dekat dengan banyak orang ya, lebih dari satu orang intinya ya. Kamu dekat dengan banyak orang, kamu bersikap terbuka, dan juga di sini ada kesempatan untuk dekat dengan seseorang, namun kamu mencoba untuk lebih punya rencana ya, punya prinsip. Kalaupun kamu ada seseorang yang kamu pilih, di situ kamu akan tahu dulu ya, setelah kamu memilih dia kira-kira kedepannya seperti apa, dan itu adalah hal yang harus kamu pertanggungjawabkan dan kamu harus ambil akibatnya seperti apa. Di situ kamu pikirkan juga ya akibat negatif, positifnya. Makanya kamu akan lebih berhati-hati untuk memilih pasangan lagi ya untuk yang single ya. Ini untuk Aries. Selanjutnya kita akan coba bacakan untuk Leo ya. Untuk Leo, fire sign Leo yang couple di akhir September 2020. Untuk Leo couple ya. Kita sapa dulu kartunya. Leo couple di akhir September 2020. Leo couple di akhir September 2020.
Leo couple. Oke, ada King of Waters, ada Ten of Earth. Di sini ada Three of Earth, ada Seven of Earth, Nine of Earth, Page of Air, ada Temptation ya, ada Ace of Waters. Jadi untuk yang berpasangan, untuk Leo yang berpasangan, seperti apa? Di sini aku coba bacain ya. Kamu yang di atas, pasangan yang di bawah, dan ini bisa vice versa. King of Waters, ini tentang ketenangan diri ya. Si Leo sedang mencoba untuk mendamaikan diri, bersahabat dengan keadaan, coba untuk mencari ketenangan diri ya, kenyamanan diri. Dan aku ngerasa di sini ada doa-doa yang kamu panjatkan, terutama untuk hubungan kamu agar bisa lebih baik lagi ya. Ada Ten of Earth. Aku ngerasa di sini kamu berdiam diri, mencari ketenangan, dan di situ ada sesuatu yang ingin kamu wujudkan, terutama tentang hubungan jangka panjang ya. Kamu berharap hubungan ini ke arah jangka panjang, dan juga di sini kamu berharap bahwa hubungan ini bisa dibawa ke jenjang yang lebih serius. Ini untuk yang masih berpacaran ya, ingin dibawa ke jenjang yang lebih serius. Dan aku ngerasa juga di sini ada hal yang ingin kamu targetkan, terutama tentang kemapanan diri ya. Dan juga kalau kamu dapat pasangan, kamu juga dapat pasangan yang mapan, pekerjaannya yang jelas, keuangannya baik ya, yang tidak akan menyusahkan kamu nanti di kemudian hari ya Leo. Ada Three of Earth, ini tentang kamu yang mencoba untuk memulai sesuatu, memberanikan diri ya. Memberanikan diri untuk memulai sesuatu. Sepertinya si Leo di sini sedang ingin punya karir yang baik, atau kamu merencanakan karir yang baik untuk kamu ya Leo. Three of Earth-nya ini sepertinya kamu sedang memberanikan diri untuk memulai karir atau ada bisnis ya. Intinya kamu ingin ada pemasukan yang lebih dari sebelumnya, yang bisa kamu hasilkan sendiri tanpa bantuan dari pasangan ya. Ada Seven of Earth ya, ini tentang si Leo yang lebih banyak mencoba bersabar juga ya. Lebih banyak penenangan diri dan melatih kesabaran di akhir September 2020-nya ya. Dan di sini aku juga ngerasa si Leo juga kesabarannya ini ya sengaja dikontrol oleh dia, terutama dalam menghadapi pasangannya. Sementara di pasangan Leo di sini ada Nine of Earth, Page of Air, Temptation, Ace of Waters ya. Di sini ada sesuatu yang dicapai oleh pasangan Leo ya. Dia ngerasa mungkin dalam segi keuangan, atau di sini dalam hal menaklukkan hatinya si Leo juga ya. Dia adalah seseorang yang bisa membuat orang lain nyaman dengan dia ya. Dan ada Page of Air. Namun di balik kenyamanan, usaha yang dilakukan oleh pasangan kamu Leo, di sini dia adalah seseorang yang sangat hati-hati ya. Intinya dalam hubungan dia memang benar-benar menjaga dan berhati-hati, karena di sini aku ngerasa juga ada godaan ya. Temptation ini adalah godaan. Ini bisa aja berupa godaan keuangan, atau di sini juga bisa berupa godaan orang baru yang datang ya untuk hubungan kalian. Jadi untuk Leo yang berpasangan di akhir September, memang kalian dihadapi oleh masalah yang berkaitan dengan godaan. Ada yang sebagian dari Leo yang kehadiran orang ketiga ya, ada orang ketiga yang datang yang mengganggu hubungan, dan di sebagian ada juga yang berkaitan dengan materi atau keuangan ya. Jadi di sini ketertarikan dia terhadap kamu ini karena sebuah materi, atau juga ada yang terkait masalah fisik juga ya. Jadi rasa sukanya itu awalnya timbul karena adanya sesuatu yang dia kira ini menarik dari kamu ya Leo. Awalnya mungkin dia tergoda dari fisikmu atau dari materimu, namun lama-kelamaan ini
mendalam perasaan dia ya. Ini yang aku rasakan. Perasaan dia lama-lama mendalam. Ada yang memang baru bertemu dengan Leo dan dia tertarik dari fisik atau dari keuangan Leo, sehingga dia mencoba mendekati kamu secara hati-hati ya, memenangkan hati kamu Leo. Namun di situ dia terjebak juga, perasaan dia menjadi sangat dalam terhadap Leo. Ada sebagian Leo yang hubungannya memang sudah berjalan lama. Di situ pasangan tergoda ya, ada godaan gitu ya. Belum tentu tergoda, yang jelas ada godaan berupa materi atau seseorang yang hadir ya, mungkin orang ketiga dalam hubungan. Namun ini hanya sebatas godaan. Di sini pasangan kamu sangat berhati-hati sekali ya untuk bisa berpikir dengan jernih ya, agar tidak tergoda oleh sesuatu yang nantinya akan merusak hubungan. Di sini kamu berdealing dengan Taurus, Capricorn, Virgo, ada Aquarius, Libra, Gemini, Pisces, Cancer, Scorpio di antara mereka ya. Untuk Leo yang berpasangan. Jadi sebagian dari Leo ada yang baru pendekatan ya dalam hal pasangan. Dia tertarik dari fisik dan materi. Dan akhirnya dia jatuh cinta gitu atau mendalam perasaannya. Ada sebagian dari Leo juga yang sudah lama hubungannya, namun di sini kedatangan orang ketiga yang akan menjadi godaan dalam hubungan asmaranya ya. Antara kedua itu. Oke, semoga ini bisa resonate untuk kalian ya Leo di bulan September akhir 2020. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti. Selanjutnya aku akan bacain untuk Leo yang single di akhir September 2020. Leo single. Ada Five of Fires, Justice, ada Call. Di sini Moon. Dan ada Nine of Fires ya. Jadi untuk Leo yang single ada upaya yang dilakukan ya untuk bisa merubah kondisi sekarang menjadi sesuatu yang nantinya menyenangkan ya. Intinya kamu bosan dengan keadaan kamu saat ini, begini-begini saja, atau dengan kesendirian kamu ya, kesinggalan kamu bosan dengan hal itu. Namun ini adalah hal yang memang harus kamu jalani, sehingga mau tidak mau ya harus kamu pertahankan ya. Karena memang kamu belum punya pasangan ya, harus kamu terima keadaan ini ya. Five of Fires ini tentang Leo yang sudah bosan, lelah dengan kondisinya, namun masih menjalani walaupun kamu banting tulang ya, kamu bekerja, kamu berusaha untuk merubah keadaan di sini. Walaupun semuanya belum bisa berubah, kamu lakukan secara maksimal juga belum bisa berubah. Di sini kamu tetap bersemangat untuk menjalani kehidupan kamu ya. Bersemangat untuk bisa menerima tantangan-tantangan yang akan datang padamu. Ada Justice. Aku ngerasa untuk Leo di sini kamu berubah jadi lebih bijak ya dalam menyikapi sesuatu, dan kamu juga di sini banyak pertimbangan-pertimbangan yang akan kamu lakukan nanti ya di akhir September ini. Ini juga bisa berdampak pada bulan Oktober ya. Jadi banyak pertimbangan yang akan kamu lakukan, dan aku ngerasa juga kamu seseorang yang mencoba untuk berpikir secara realistis dan juga tidak hanya menggunakan perasaan, tetapi logika yang ada kamu pergunakan ya, kamu seimbangkan ya antara perasaan dan logika kamu. Di situ kamu mencari kebenaran dan mencoba untuk bersikap jujur dengan keadaan kamu ya. Ada Call, ini tentang panggilan. Aku ngerasa di sini kamu terpanggil ya, jiwanya terpanggil untuk bisa merubah diri. Mungkin ini terpanggil untuk merubah diri, merubah prinsip yang lama yang mungkin sudah tidak layak untuk dipergunakan lagi, merubah prinsip baru yang nantinya akan berguna untuk di masa mendatang ya. Dan aku ngerasa juga di sini kamu punya pemikiran yang berbeda dari sebelumnya ya. Ada Moon, ini tentang kamu Leo ya, yang bersikap intinya sesuatu yang akan kamu lakukan ya, akan kamu pertimbangkan dan kamu pikir matang-matang ya. Moon ini adalah lamunan. Mungkin kamu ada juga sebagian yang
tiba-tiba membayangkan masa lalu, belajar dari kesalahan masa lalu, mungkin ada sedikit keluhan ya di moon ini, ada sedikit perenungan diri, namun ini ke arah yang lebih baik ya. Ada Nine of Fire, pertahanan diri. Di sini aku ngerasa kamu lebih banyak ke pertahanan terhadap diri sendiri ya, walaupun saat ini sakit, banyak cobaan, banyak ujian yang datang. Kamu adalah seseorang yang tangguh ya, karena Leo ini adalah seekor singa ya, seseorang yang punya kekuatan dari dalam dirinya. Jadi walaupun dia jatuh, sakit, banyak yang mengecewakan, dia tetap bisa kuat ya. Seseorang yang punya tangguh ya, punya sisi ketangguhan lebih kuat gitu ya. Punya pendirian yang teguh juga. Jadi Leo, di sini kamu untuk masalah percintaan memang agak kurang menyenangkan, tetapi kamu akan lebih fokus pada kehidupanmu dan pada perbaikan dirimu ya. Intinya di sini perbaikan kualitas diri ke depannya ya. Oke, ini untuk asmara memang agak tidak ada belum ada yang datang, dan juga di sini kamu juga belum membuka diri secara langsung. Kalaupun kamu bertemu dengan seseorang, membuka diri ini kamu lakukan dengan benar-benar kamu filter orang yang datang ya, kamu lihat sifatnya, karakternya, dan akan kamu pertimbangkan kira-kira seseorang ini layak atau tidak. Seandainya dia layak, maka kamu akan berpikir tentang kehidupan kamu di masa depan ya. Intinya kamu melihat seseorang itu mungkin bukan hanya dari fisiknya, tetapi mungkin dari sikap, karakter ya, dari tingkah laku dia, cara dia menghargai kamu, atau juga di sini kamu akan menilai apakah dia akan mampu menghidupi kehidupan kamu, membantu kamu ya, apakah dia akan kuat seperti kamu gitu ya, apakah nanti kalian akan bisa bersama-sama untuk menjalani kehidupan ya, saling mengerti, saling menyemangati satu sama lain, apakah bisa saling membantu, itu yang kamu pikirkan ya. Jadi kalau seseorang itu seandainya kamu pertimbangkan dia akan berat bertahan dengan kamu, maka kamu mungkin tidak akan membuka hatimu untuk orang itu ya. Intinya kamu belajar dari kesalahan masa lalu ya, bukan menjadi lebih buruk, tetapi harusnya menjadi lebih baik ya. Dari masa lalu itu kamu perbaiki hal-hal atau celah-celah yang sebelumnya timbul kegagalan ya. Di situ kamu mulai untuk memperbaiki lagi. Jadi tidak mau salah pilih kembali. Intinya kamu akan menjadi seseorang yang akan bisa membahagiakan kamu ke depannya, tidak akan menyulitkan kehidupanmu ya. Ini untuk si Leo yang single. Oke. Selanjutnya aku akan coba bacain untuk yang Sagittarius ya, terutama untuk yang couple di akhir September 2020. Sagittarius couple. Seperti biasa ya, kartumu bagian atas, pasangan bagian bawah. Ada Five of Fires. Di sini ada the Fool, ada Ace of Fires, ada Ace of Waters, Queen of Waters, Seven of Earth, ada Ace of Waters, dan ada Temptation ya. Oke, untuk Sagittarius yang couple, kamu yang di atas, pasangan di bawah, dan ini bisa vice versa. Sesuaikan dengan kondisi ya. Kok jadi 5 ya? Four of Fires ya. Sagittarius, kamu sedang menikmati kondisi kamu ya di akhir September ini. Sedang menikmati kondisi kamu yang saat ini ngerasa nyaman lah dengan keadaan ya. Kamu ngerasa nyaman dengan keadaanmu, dan kamu di akhir September ini pingin bebas ya, mencari kenyamanan, pingin bebas mengekspresikan apa yang kamu mau. Kamu tidak mau terikat oleh sesuatu, tidak mau terkekang, tidak mau ada beban ya, tidak ada yang mengatur kamu, intinya seperti itu ya. Intinya ingin ada kebebasan. Dan di sini Ace of Fires, aku ngerasa memang belum bisa untuk bebas sepenuhnya ya. Yang aku lihat di sini antara kamu dan pasangan, kamu pingin bebas dari pasangan. Pingin bebas dari pasangan, dan ada sebagian dari Sagittarius yang berpikir untuk bisa pergi dari pasangan ya. Karena kamu ingin mencari kenyamanan kamu sendiri. Dan Fool ini adalah
seseorang yang nantinya akan mencoba lingkungan baru atau meninggalkan hal lama ya. Intinya dia mungkin berkelana atau dia mengembara ya. Kalau memang masih berpasangan, bukan berpasangan ya, kalau memang masih berpacaran, di sini mungkin dia akan coba untuk menjalani hubungan atau sesuatu yang baru lagi intinya ya, dengan orang baru, dengan lingkungan baru. Intinya yang lama ini akan dia coba tinggalkan dan dia akan siap menghadapi hal-hal baru di depannya ya. Dan di sini dia harus punya kekuatan mental dan siap untuk menghadapi tantangan yang ada. Dan Ace of Fires memang kebebasan ini sepertinya belum seutuhnya dia lepas dari pasangan ya. Mungkin sebagian ada yang sedikit ngeyel atau nggak mau diatur oleh pasangan, tetapi masih terikat ya, masih terikat hubungan. Ace of Fires-nya ini dia yang ingin merubah diri, merubah keadaan, namun kondisi saat ini belum bisa mendukung ya, sehingga mau tidak mau ya harus bersemangat, harus dijalani walaupun dia tidak menyukai hal itu. Dan ada Ace of Waters ini tentang Sagittarius yang ingin mencari kebebasan ya, ingin lepas dari ikatan. Jadi dia ingin bebas, ingin merasakan suasana baru, hal-hal baru ya. Dan juga untuk pasangan ada Queen of Waters, Seven of Earth, Ace of Waters, dan Temptation. Jadi pasangan kamu dia lebih memilih penenangan diri ya. Sepertinya ini untuk kalian Sagittarius yang komunikasi sedang kurang lancar ya, komunikasi sedang tidak baik. Jadi si Sagittarius sibuk untuk mencari hal-hal baru, sibuk untuk mencari kenyamanan diri sendiri. Sementara di pasangan Sagittarius di sini dia pingin sendiri, pingin penenangan diri ya, pingin berdamai dengan dirinya sendiri, tidak mau ada yang mengganggu. Dan Seven of Earth-nya ini dia pingin melatih kesabarannya ya, dia pingin jadi seseorang yang sabar. Menurut dia dengan bersabar di sini dia akan merasa tenang, dengan diam di sini dia akan ngerasa lebih nyaman dirinya, tidak terikat pertengkaran, terikat sesuatu. Dan Ace of Waters kalau dia dilihat di sini dia sangat dalam perasaannya terhadap kamu ya, Sagittarius. Perasaan dia sangat dalam di sini. Dan Temptation, aku ngerasa di sini dia seolah mungkin udah dalam perasaannya, tetapi mungkin ada godaan lain ya. Mungkin pemikiran dia ini bercabang ya, pasangan kamu ini bercabang. Di satu sisi dia masih dalam perasaannya dengan kamu, tetapi memang hubungan sedang tidak baik komunikasinya. Dan dia ngerasa ada sesuatu yang menurut dia kurang nyaman ya dari hubungan ini. Di sebagian lain mungkin ada seseorang yang dekat dengan dia yang mungkin menurut dia, oh orang ini ada peluang untuk bisa dekat dengan dia gitu ya. Jadi dia punya pikiran yang bercabang, perasaan yang sangat dalam terhadap kamu yang akan dia teruskan, atau dia akan memilih seseorang yang menurut dia ini nyaman ya dibanding dengan kamu. Jadi di sini Sagittarius kamu berdealing dengan Pisces, Cancer, Scorpio, ada Taurus, Capricorn, Virgo ya di antara mereka. Dan di sini mungkin dia berpikir untuk penenangan diri ya, namun dia bimbang dengan keadaannya. Dan untuk hal-hal atau masalah-masalah yang pernah kalian hadapi, dia mencoba untuk bersikap menerima apa yang sudah terjadi ya. Namun dia berpikir ke depannya tentang hal yang akan dia putuskan ya, tentang pertahanan terhadap kamu atau meninggalkan hubungan, karena di sini ada seseorang yang dekat dengan dia juga ya. Di kamu memang pengen benar-benar bebas dari dia, hanya saja kamu sepertinya ya Sagittarius, kamu menunggu dia untuk memberikan keputusan ya terhadap hubungan. Karena aku ngerasa kamu pengen bebas dari dia, tapi kamu tidak pengen mutusin dia secara langsung atau ngomong langsung, tapi kamu pinginnya dia yang memberikan keputusan. Kamu berusaha untuk bebas aja, membuat dia ini agak sedikit ngerasa bosan dengan hubungannya. Mungkin seperti itu. Ini untuk asmara yang couple Sagittarius dan pasangan ya. Selanjutnya untuk asmara yang single ya, Sagittarius single di akhir September 2020. Kita akan coba shuffle dulu kartunya untuk Sagittarius yang single. Oke.
kartunya ada Messenger of Earth, ada Chariot, ada Four of Earth. Di sini Seven of Earth, keluar lagi ya, ada Ace of Waters. Oke, Messenger of Earth. Jadi di sini kamu Sagittarius yang single sedang mencoba untuk mengatasi masalah yang ada pada dirimu sendiri ya. Mungkin ada keraguan-raguan, ada keputusan yang kamu ambil tetapi bukan berdasarkan keinginanmu ya. Kamu melakukan sesuatu yang bukan berdasarkan keinginanmu, namun harus kamu lakukan. Jadi di sini ada keterpaksaan ya. Dan Four of Earth ini tentang kamu yang bersikap egois, tetapi kamu ragu-ragu tentang sikap yang kamu ambil ini apakah benar apa salah. Kamu egois, tetapi kamu sebenarnya tidak tahu apakah ini benar apa salah ya. Namun sesuatu yang kamu pilih ini sebenarnya berdasarkan ego kamu ya, berdasarkan mungkin sikap gengsinya kamu ini ya. Dan Seven of Earth ini tentang kamu yang mungkin merasa bahwa apa yang kamu pilih ini adalah apa yang menurut kamu benar, dan kamu akan coba terima apa yang orang lain katakan terhadap kamu. Kamu akan biarkan itu ya. Kamu akan terima apa yang mereka katakan padamu, yang mereka anggap itu salah. Kamu biarkan karena ini adalah keputusan yang kamu pilih, dan menurut kamu ini adalah jalan yang harus kamu pilih ya. Ace of Waters tentang sepertinya ada seseorang yang menurut kamu masih kamu simpan di dalam hati kamu ya. Ada seseorang yang kamu simpan. Aku ngerasa ini adalah seseorang di masa lalu yang masih kamu simpan ya. Seseorang ini masih tersimpan di dalam hatimu, masih sangat dalam, namun kamu berusaha untuk bersikap egois ya. Mungkin kamu pernah meninggalkan orang di masa lalu karena kamu ngerasa itu hal yang benar, namun kamu tidak bisa memungkiri bahwa kamu masih menyukai orang itu atau masih memendam perasaan terhadap orang di masa lalu itu ya, Sagittarius. Ini untuk yang single, ada rasa-rasa belum bisa move on, tetapi kamu berusaha untuk tidak peduli dengan orang di masa lalu. Ini adalah sikap gengsi yang seperti sebenarnya kamu butuh dia, kamu masih suka, namun kamu berusaha cuek dan tidak peduli dengan orang tersebut ya. Ini untuk Sagittarius yang single. Ini bisa jadi karena kamu pernah menemukan ketidakcocokan atau perbedaan pendapat dengan orang tersebut, sehingga kamu bersikap untuk tidak peduli ya. Karena Sagittarius ini kalau udah mutusin, dia akan melanjutkan walaupun itu tidak sesuai dengan perasaannya. Karena menurut kamu sesuatu yang baru itu akan memunculkan eksperimen baru, petualangan baru ya. Jadi fase lama itu kamu jadikan pelajaran ya. Kamu jadikan pelajaran Sagittarius. Oke, ini untuk Sagittarius yang single di akhir September 2020. Mungkin gak akan bisa resonate untuk semuanya ya. Untuk si fire signs Aries, Leo, Sagittarius di akhir September 2020. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kalian mengerti readingannya ya. Terima kasih yang udah stay watching di channelku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.